Indonesia. Prosesi pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf dilakukan di kawasan pesisir Pantai Parang, Sulu, Filipina Selatan. Rekan kami yang mengawal dari awal informasi terkait 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh Abu Sayyaf yakni Desi Fitriani akan melaporkan bagaimana jalannya pembebasan sandera yang terjadi kemarin siang. Selamat pagi Desi, bisa Anda ceritakan secara detail kepada pemirsa bagaimanakah proses pembebasan sandera dan tentunya apa saja kendala dalam pembebasan 10 awak kapal warga negara Indonesia, Desi? Ya memang Lydia, beberapa hal memang kami mengalami kesulitan untuk menyiarkan secara langsung kemarin karena memang signal di kawasan Pulau Sulu atau di tempat penyerahan senjata, penyerahan sandera tersebut memang tidak ada signal dan memang sulit untuk mengirimkan gambar. Dan pagi ini kami dan juga beberapa tim yang terdatang ke Sulu dan baru saja tiba di Sambuanga dan memang proses penyerahan atau pembebasan 10 awak kapal Brahma 12 dengan berbagai permasalahan, tetapi mungkin kita bisa simak berikut cuplikan ataupun liputan dalam penyerahan sandera tersebut. Bersama dengan 10 awak kapal Brahma 12 dan saat ini sekitar pukul 12.30 pada hari Minggu tanggal 1 Mei saya bersama dengan mereka sudah dibebaskan dari sandera setelah 35 hari. Bang, gimana rasanya Bang? Stres, tapi senang ya Bang ya? Oke. Terima kasih Bang semuanya. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah baik-baik. Di rumah di Bayu. Julian Cipo. Bang, gimana rasanya Bang? Ya, Setelah 35 hari Bang. stres berat juga. Abang siapa namanya Bang? Rinaldi, Bu. Rinaldi. Abang siapa namanya? Bayu. Gimana rasanya Bang? Ya, sama, Bu. Senang ya Bang ya? Selama di sana ada yang sakit Bang? Ada yang sakit sih, Bu. Makasih banyak Bang. Ada yang kena air panas, ada yang kena knalpot, ada yang demam. Abang siapa namanya Bang? Nama saya Julian Philip, Chief Oh Officer. Julian Philip ya. Iya. Kalau kapten kapal? Kapten. Media memang kami dapat jelaskan bahwa memang pembebasan atau negosiasi dilakukan sejak pukul 6 pagi pada hari Minggu kemarin dan dari Pelabuhan Jolo kami menuju ke kawasan Indanan dengan sekitar 45 menit perjalanan dan itu memang kami harus melewati naik mobil, kemudian kami harus melewati perbukitan dan berjalan kaki ke tempat negosiasi awal. Tim Metro TV secara eksklusif bisa mengikuti karena kami bergabung dengan salah seorang daripada kelompok Abu Sayyaf yang menahan daripada 10 sandera Indonesia. Dari lokasi ketinggian di Indaman tersebut akhirnya terjadi negosiasi antara tim dari Yayasan Sukma Indonesia yang telah 4 minggu menjalin untuk bisa bertemu dan menemukan upaya pembebasan. Dan dari situ kami kemudian berpindah tempat untuk lokasi penyerahan sandera sekitar 40 menit lagi perjalanan dan itu ke kawasan pesisir atau tepatnya di kawasan Parang. Tapi memang dari rencana semula yang diperkirakan tidak akan memakan waktu lama atau sekitar 1 jam, semuanya akan selesai. Tapi karena berbagai masalah, adanya banyak patroli di laut dari aparat militer Filipina dan juga banyaknya aparat keamanan di kawasan sekitar Holo di Indanan dan juga di Parang sendiri, akhirnya kami harus menunggu sekitar 4 jam bersama dengan beberapa anggota kelompok Abu Sayyaf. Dan dari situ saya mendapatkan informasi bahwa beberapa kali mereka mencoba memasukkan lewat jalur laut, artinya bahwa sandera dibawa dari seberang pulau ataupun kawasan diperkirakan di kawasan Kalunggalang. Karena saat saya bertemu dengan Tawing, sebenarnya yang menyandra ada 10 warga negara Indonesia pertama kali di kawasan atas Pantai Labuyan Tawi-Tawi adalah Tawing. Dari Tawing kemudian dia menitipkan 10 sandera warga negara Indonesia tersebut kepada Al-Hasbi Bisaya, tetapi pada saat itu kemudian Al-Hasbi melakukan negosiasi untuk menjual ataupun meminta uang tebusan kepada pihak perusahaan. Dan upaya negosiasi yang dilakukan oleh Yayasan Sukma Indonesia kemudian mencoba menghubungi pihak yang mengambil pertama kali warga negara Indonesia tersebut dan menjalin komunikasi untuk bisa membebaskannya. Dan 12 lebih 30 menit kemudian sandera datang dengan menggunakan truk seperti yang tadi Anda lihat gambarnya
Dan kemudian saat itu hanya dalam waktu 2 menit setelah terima Sandra, dan kemudian Sandra dibawa dengan menggunakan truk ke arah rumah gubernur. Dan dari situlah kemudian mereka diterima oleh gubernur sampai menunggu untuk diberangkatkan, dibawa oleh komandan militer dari kawasan Sulu ke Zamboanga dengan menggunakan helikopter. Ini dia. Lanjutkan kembali cerita Anda dan juga gambaran Anda ini mengenai pendekatan yang dilakukan untuk negosiasi pembebasan warga negara Indonesia, dan juga masih ada PR. Masih ada 4 warga negara Indonesia yang masih disandra. Desi, kelanjutannya seperti apa, bisa diceritakan? Ya, memang Widya, proses dari pembebasan Sandra memang kemarin memang cukup agak menegangkan, dimulai sejak pukul 7 pagi di mana tim berangkat ke Indanan karena memang titik poin pertama pertemuan adalah di Indanan. Kemudian di situ bertemu dengan tim yang membantu untuk mediasi dengan negosiasi dari masyarakat Filipina, dan di situ kami berangkat menuju ke kawasan Parang, dan berikut adalah detik-detik pembebasan Sandra. Gimana rasanya, Bang? Stres, tapi senang ya, Bang ya? Oke. Terima kasih, Bang, semuanya. Alhamdulillah ya, Bang. Alhamdulillah baik-baik. Di rumah di Bayu. Julian Kibo. Bang, gimana rasanya, Bang? Ya, Setelah 35 hari, Bang. stres berat juga. Abang siapa namanya, Bang? Rinaldi, Bu. Rinaldi. Abang siapa namanya? Bayu. Gimana rasanya, Bang? Ya, sama, Bu. Senang ya, Bang ya? Selama di sana ada yang sakit, Bang? Ada yang sakit sih, Bu. Makasih banyak, Pak. Ada yang kena air panas, ada yang kena knalpot, ada yang demam. Abang siapa namanya, Bang? Nama saya Julian Philip, Chief Oh, Officer. Julian Philip ya. Iya. Mahmud. Kalau kapten kamu? Kapten. Ya, memang Widya, pembebasan Sandra itu dilakukan setelah kami menunggu sekitar 4 jam di kawasan Parang, atau tepatnya di ordinat checkpoint posisi meetingnya adalah 5 derajat, 58 menit 30 detik lintang utara, atau di 120 derajat, 54 menit dan 5 detik lintang selatan. Di posisi tersebutlah kami bertemu. Di tempat tersebut selama 4 jam saya melihat beberapa ada sekitar 15 orang dari 2 kelompok, dari kelompok Tawing dan juga kelompok Abu Sayyaf alas bumi saya, dan juga ada satu kelompok lainnya semua menggunakan senjata dari AK-47, ada juga M69, bahkan mereka membawa GLM, tapi kami tidak bisa mengambil gambar muka mereka, kami hanya diberikan kesempatan mengambil senjata-senjata mereka. Dan proses memang penyerahan Sandra tersebut berlangsung cukup cepat, hanya sekitar 2 menit karena mereka dibawa dari arah laut, diserahkan dari laut. Kami di laut tidak bisa mengambil gambar karena mereka melarang ada kamera di situ, dan kemudian kami mengikuti sampai mereka dibawa sekitar 5 menit dari pinggir laut ke kawasan daratan. Disitulah serah terima Sandra dilakukan kepada pihak Sukma yang diwakili oleh Pak Badawi. Memang di lokasi tersebut hanya ada sekitar 15 orang bersenjata dari orang Filipina bersenjata, dan hanya ada 1 warga negara Indonesia, Pak Badawi dari Yayasan Sukma, yang melakukan negosiasi langsung dengan pihak penyandra untuk membebaskan nakoda Peter Thompson dan kawan-kawan. Cukup mengharukan kemarin, Widya, karena memang kami hanya menunggu 4 jam tanpa kepastian, dan adanya patroli mereka bisa masuk ke tempat ataupun ke titik poin pertemuan. Dan juga pada saat kami akan berkumpul di lokasi poin, mendapatkan informasi bahwa intelijen daripada Filipina sudah melakukan atau mendekati kawasan tersebut, sehingga dalam waktu sekitar 2 atau 3 menit setelah bertemu, penyerahan dilakukan dari 3 kelompok. Ada dari kelompok Yayasan Sukma kemudian pergi dengan 1 mobil, kemudian 10 Sandra dibawa dengan 10 truk menuju ke rumah gubernur, dan mereka dengan supir truk tersebut diberitahukan agar diberhentikan di depan pom bensin di rumah gubernur, dan kemudian saya bersama dengan kelompok lainnya menuju ke tempat lain, dan kami saling terpisah untuk menghindari adanya penangkapan di lokasi tersebut. Dan memang kami juga mendapatkan informasi berbagai macam kendala yang cukup memang kemarin dan juga ada cukup mengharukan, karena ketika pertama kali bertemu dengan 10 Sandra Indonesia tersebut, sebagian dari mereka menangis karena telah 35 hari mereka berada dalam tahanan,
Kami begini-begini dan kami hanya makan 1 kali dalam 1 hari dan mereka selalu berpindah-pindah lokasi. Dan dari informasi yang kami tanya langsung kepada Tawing, karena yang menangkap 10 warga negara Indonesia, 10 awak kapal Brahma 12 adalah Tawing di kawasan Pantai Laguyan. Tetapi Tawing semula tidak menangkap warga negara Indonesia, mereka ada bisnismen dari Malaysia karena target mereka lepas karena mereka bawa tersebut, dan mereka menitipkannya kepada Al-Hasbi Misai. Dan mereka juga tidak tahu ketika Al-Hasbi melakukan negosiasi untuk meminta uang tebusan kepada pihak perusahaan. Dan sekitar pukul 13.15, 10 sandera Indonesia telah tiba di rumah ataupun di depan rumah Gubernur Sulu Sakrultan. Dan berikut liputan pada saat mereka berada di tempat Gubernur Sulu. They were in front of my gate, and my men let them come inside. So I talked to them. I asked them if they are really the Indonesian kidnap victims, and then they said yes, and I have their names, 10 of them. I asked about their condition. And thank God, Alhamdulillah, that they are all okay. And they have lunch here. I called up the Western Mindanao Command under the leadership of General De La Cruz. And the good general advised me to contact the Task Force Sulu Commander General De La Vega. So immediately General De La Vega came, and we have a little chit-chat and get some information regarding their 35 days captivity in the hands of the Abu Sayyaf group. Kami juga sempat berbicara langsung dengan Tawing, sang penyandra pertama 10 awak kapal Brahma 12. Walaupun menolak untuk diwawancarai, tapi mereka memberikan informasi bahwa memang mereka tengah mencari keberadaan 4 warga negara Indonesia lainnya, 4 awak kapal Henry, karena memang mereka dipegang oleh kelompok yang berbeda. Dan kami mendapatkan informasi bahwa mereka dibawa kendali dari Alden Bagadi. Baik 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 dan juga 4 awak kapal Henry, mereka ditempatkan secara terpisah di bawah kelompok yang berbeda-beda. Dan kami juga menanyakan apakah memungkinkan dalam waktu dekat untuk bisa dibebaskan, dibantu untuk membebaskan 4 warga negara Indonesia lainnya, tetapi mereka mengatakan masih akan mencoba untuk mencari keberadaan 4 warga negara Indonesia lainnya karena memang dari kelompok yang berbeda. Memang ada satu kelompok yang cukup membantu, yaitu dari kelompok Filipina sendiri yang membantu untuk membebaskan pembebasan sandera Indonesia, karena memang Yayasan Sukma bekerja sama dengan mereka. Dan kepada ketua tersebut yang menolak untuk disebutkan namanya, kepada Metro TV secara eksklusif menyatakan bahwa dia membantu masyarakat Indonesia membebaskan sandera Indonesia karena merasa sebagai sesama negara Islam. Dan dari situ setelah dari kantor gubernur 10 awak kapal Brahma 12 dibawa oleh Brigif 4, kemudian dibawa dari Zamboanga dengan menggunakan helikopter. Sementara saya sendiri pada malam harinya langsung berangkat dengan menggunakan kapal dan baru tiba tadi pagi, begitu juga dengan 1 orang Indonesia lainnya, tapi kami tidak saling bertemu. Dan memang setelah itu semua tim terpencar karena selesai operasi sandera pembebasan 10 warga negara Indonesia telah berhasil dilakukan. Demikian media laporan kami dari Filipina Selatan, kembali kepada Anda di Jakarta.